Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal P3K semua jurusan, yaitu kemampuan manajerial. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Kantor tempat Anda bekerja sedang mengadakan liburan tur ke luar negeri selama 3 hari dan Anda menjadi pendamping dalam kegiatan tur tersebut. Sesuai jadwal, rombongan tur akan kembali dari luar negeri pada hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, sehingga memungkinkan tetap bisa masuk kantor pada hari Senin. Namun karena sesuatu hal, rombongan baru tiba pada hari Senin pukul 4 waktu Indonesia Barat. Karena merasa kelelahan, maka sebagian teman kantor Anda berencana untuk izin tidak masuk kantor pada hari Senin. Tindakan Anda adalah A. Tetap akan masuk kantor walaupun masuk agak terlambat dari biasanya. B. Menyarankan kepada teman kantor yang berencana izin tidak masuk kantor untuk tetap masuk kantor. C. Tetap masuk kantor sebagaimana hari-hari biasanya walaupun banyak teman kantor yang izin. Atau D. Menyarankan kepada pimpinan agar menghimbau kepada teman kantor yang berencana izin untuk tetap masuk kantor. Nah, pada ujian P3K itu ada 25 soal manajerial. Di pilihan jawabannya itu masing-masing mendapatkan nilai. Yang paling tinggi adalah 4, kemudian 3, 2, dan yang paling rendah adalah 1. Kira-kira yang soal ini yang mana jawabannya? Ya, aspek yang dinilai adalah kita harus mampu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja kita. Nah, harusnya kan kita masuk kantor setiap hari Senin ya, maka pilihan jawabannya adalah tetap masuk kantor ya. Ini dapat poin 4, kemudian 3, 2, dan 1 ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Anda adalah seorang tenaga P3K baru. Selama 3 hari bekerja, Anda mengamati banyak senior Anda yang pulang lebih awal dikarenakan atasan Anda sering ada pertemuan di luar kantor. Sikap Anda adalah A. Menegur rekan kerja tersebut sekalipun ia senior. B. Membiarkan rekan kerja senior tersebut pulang asalkan saya tetap pulang sesuai jadwal. C. Membiarkan rekan kerja senior tersebut pulang selama pekerjaannya telah selesai. Atau D. Melaporkannya kepada atasan. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Nah, aspek yang dinilai ini adalah kita harus mampu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Maka pilihan yang tepat adalah yang A. Yang A dapat poin 4, kemudian yang B itu 3, kemudian ini 2 ya teman-teman ya, dan ini 1. Oke, kita ke soal berikutnya. Saya adalah seorang tenaga P3K yang bertugas di bagian kesehatan. Suatu hari saya dipercaya membawa mobil dinas untuk mengantarkan alkes ke suatu rumah sakit. Saat di jalan tanpa sengaja mobil tersebut saya tabrakan. Tindakan yang saya kemudian adalah A. Membawa mobil tersebut ke bengkel dan melaporkannya ke atasan. B. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. C. Melaporkan kepada atasan dan siap bertanggung jawab. Atau D. Membawanya ke bengkel dengan uang pribadi dan memulangkannya secara diam-diam. Kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Jadi ini juga sama ya, kita harus menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja. Dan kita harus bertanggung jawab tentunya dengan sepengetahuan atasan ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Melapor dulu kepada atasan dan siap bertanggung jawab. Nah ini poinnya 4. Kemudian ini poinnya 3. Kenapa sih gak kita perbaiki dulu mobil tersebut? Ya kita harus lapor dulu ya. Siapa tahu mobilnya juga dapat asuransi. Jadi dan ada bengkel yang ditunjuk untuk kendaraan dinas tersebut. Jadi paling penting itu adalah lapor dulu ke atasan. Soal berikutnya. Baru-baru ini Anda dipindah tugaskan bekerja di bagian penerimaan karyawan. Sebagai karyawan baru di tempat tersebut, sikap Anda adalah A. Berusaha dengan penuh tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi. B. Berusaha mencari teman-teman baru di lingkungan tersebut.
C. Bekerja seperti biasa, atau D. Menerima dengan lapang dada. Kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, jadi ini poinnya itu 4. Oke, yang 3, 2, 1-nya yang mana ya teman-teman ya kira-kira ya? Oke, ini berusaha mencari teman-teman baru di lingkungan tersebut, itu 3. Kemudian bekerja seperti biasa, 2 ya, menerima dengan lapang dada, sama dengan pasrah ya, 1. Oke, soal berikutnya. Di tempat tinggal saya terdapat got air yang sudah kotor akibat adanya sampah yang menumpuk. Sampah tersebut menumpuk sepanjang aliran got yang melewati beberapa rumah. Yang Anda lakukan adalah A. Membersihkan bersama keluarga agar pekerjaan lebih cepat. B. Melapor pada RT setempat agar dapat dibersihkan dengan warga sekitar. C. Membersihkannya sendiri karena saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Atau D. Membiarkannya saja. Yang pasti ini jangan dipilih ya. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke, kita harus mampu membangun sinergi antar unit kerja di lingkungan kerja atau lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Jadi untuk bersinergi itu kita harus melapor kepada ketua RT agar bersinergi dengan warga sekitar ya teman-teman. Oke, kemudian ya ini 3 ya, dan ini 2. Ya jangan dibersihkan sendiri juga ya, karena sampahnya juga itu ya sampah orang lain juga sudah menumpuk. Soal berikutnya, tim kerja Anda merupakan tim khusus yang diandalkan oleh perusahaan sehingga seringkali mendapatkan tugas sulit dan target kerja yang tinggi. Sikap Anda adalah A. Segera menyusun rencana untuk tugas saya. B. Bekerja sama dengan anggota tim untuk mencapai target tersebut. C. Memberikan kontribusi dan bantuan maksimal agar target tercapai. Atau D. Memberikan bantuan ala kadarnya kepada tim. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Tentunya yang D itu jangan kita pilih. Oke. Jadi di sini aspek yang dinilai adalah kita harus mampu berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas bagiannya dan mendukung keputusan tim. Oke, yang mana kira-kira dari yang sesuai dengan pernyataan tersebut? Adalah yang B ya. Karena ada bekerja sama dengan anggota tim. Di sininya juga kan tim ya. Oke, ini nilainya 4. Kemudian ini nilainya 3 ya. Kontribusi maksimal. Dan ini nilainya 2. Soal berikutnya. Anda adalah seorang tenaga P3K yang bertugas di suatu instansi dinas. Saat rekan kerja Anda meminta bantuan kepada Anda, sikap Anda adalah A. Saya akan bertanya terlebih dahulu ke atasan. B. Saya akan bertanya terlebih dahulu mengenai masalahnya sebelum saya bantu. Atau C. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu baru membantu rekan kerja saya. Atau D. Saya akan langsung membantu. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke, mungkin yang banyak yang memilih yang saya akan langsung membantu ya. Tapi ini kayaknya itu bukan kayaknya ya. Ini terlalu baik ya. Jadi tidak terlalu bagus juga. Jadi ini poinnya 3. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita sendiri, yaitu yang C. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu baru membantu rekan kerja saya. Oke, memang sih aspek yang dinilai adalah kita harus mampu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim dengan mengerjakan tugas Anda terlebih dahulu ya. Jadi kita emang harus membantu orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, tapi kita harus mengerjakan tugas kita terlebih dahulu. Soal berikutnya. Suatu ketika hasil pekerjaan Anda yang telah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh pimpinan Anda. Reaksi Anda terhadap kritikan tersebut adalah A. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dengan melakukan argumentasi dengan pimpinan. B. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi terbaru. C.
meminta penjelasan rinci kepada pimpinan dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Atau D. Menahan diri dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Oke, jadi aspek yang dinilai di sini adalah kita harus mampu mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Ya ini ya ada kata perbaikan ya. Jadi jawabannya adalah yang D, menahan diri. Menahan diri tuh bagus nggak teman-teman? Bagus ya, karena kita bisa mengendalikan emosi kita. Oke, kemudian kalau yang nomor 3, yang mana ya? Maksudnya yang dapat poin 3 adalah yang ini ya, yang C. Nah, ini ada juga untuk perbaikan. Oke, kemudian ini poinnya 1 ya. Ini tidak baik ya. Kemudian ini 2. Soal nomor 9. Anda berada pada tim kerja yang selalu bekerja dengan maksimal dan sempurna. Suatu ketika ada rekan kerja baru yang ditempatkan di tim Anda. Rekan kerja baru tersebut selalu melakukan kesalahan-kesalahan dalam bekerja. Apa yang Anda akan lakukan? A. Melapor pada atasan agar dapat ditindaklanjuti. B. Diam saja dan fokus pada pekerjaan saya. C. Menasihatinya agar bekerja dengan baik karena tim kita dikenal sempurna. D. Menanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa kendala yang dihadapinya. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nah, kita harus menanyakan dulu mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa kendala yang dihadapinya. Jadi tanyakan dulu penyebabnya, kenapa sering melakukan kesalahan-kesalahan. Setelah kita menanyakan hal tersebut kenapa, baru kita menasihatinya. Oke. Kemudian yang mana lagi antara A dan B ya? Oke, yang 1 dan 2 mah bisa kita abaikan ya. Yang sering mengecoh itu antara 3 dan 4. Tapi gak apa-apa ya, walau misalnya dapat poin 3 ya tetap lebih bagus daripada 1, 2. Maksudnya tetap bagus sih kalau poin 3. Kalau 3 kali 25 itu 75 ya. Tapi usahakan dapat poin 4. Anda adalah seorang atasan dalam sebuah organisasi. Beberapa bawahan Anda pernah curhat ke Anda soal pekerjaan ataupun urusan pribadinya. Apakah curhat itu penting? A. Perlu karena bisa jadi hal tersebut yang menghambat pekerjaan. B. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kerja. C. Terkadang diperlukan pada kondisi tertentu. Atau D. Tidak perlu karena sebagai seorang atasan hanya perlu melihat kinerja bawahannya. Kira-kira bagaimana nih teman-teman kalau jadi atasan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini aspek yang dinilai adalah kita harus mampu menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Jadi, curhat itu sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja. Oke, ini sangat perlu. Poinnya 4, perlu poinnya 3, terkadang poinnya 2, dan ini poinnya 1. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Bagi yang mau bertanya atau ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.